Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari anak Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang. Ada salah satu ujian dalam hidup yang dialami Nabi Yusuf saat dibuang ke sumur oleh saudaranya. Mengutip buku hikmah kisah Nabi dan Rasul, Nabi Yusuf memang lebih dimanjakan dan disayang oleh ayahnya. Perlakuan ayahnya kepada Nabi Yusuf membuat iri hati dan kecemburuan di antara saudaranya yang lain. Mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Hingga suatu ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh para saudaranya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 7-10. Ayat tersebut menceritakan rencana para saudara Nabi Yusuf untuk menghabisi atau membuangnya ke tempat yang jauh hingga ia tidak bisa kembali pulang ke rumah. Tujuannya agar mereka mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang ayahnya. Pada Al-Quran surat Yusuf ayat 11-14 dijelaskan, saudara Nabi Yusuf tersebut membujuk ayah mereka agar mengizinkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah mereka pun akhirnya memberi izin. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencacinya dengan tindakan juga ucapan. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkannya ke sumur. Mereka pun memaksa Nabi Yusuf sedemikian rupa hingga meminta beliau untuk menanggalkan pakaiannya. Pakaian tersebut digunakan mereka sebagai alibi untuk sang ayah bahwa Nabi Yusuf diserang oleh serigala. Setelah membuang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah dan menangis di hadapan ayahnya, seolah-olah menangisi kepergian Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 17 bahwa mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Ayah mereka tidak lantas mempercayai kabar tersebut begitu saja setelah menyadari ada tanda-tanda meragukan. Sebab sang ayah Nabi Yakub sendiri menyadari perselisihan di antara Nabi Yusuf dan saudaranya. Hal itu terjadi karena sejak kecil sudah terlihat oleh Nabi Yakub tentang tanda-tanda keagungan dan kemuliaan pada diri Yusuf. Hal itu karena Allah menghendakinya untuk mengemban misi kenabian. Di sisi lain, Nabi Yusuf tengah duduk di dalam sumur sambil menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hingga datanglah para musafir dari negeri Syams ke sumur tersebut untuk menimba air. Ketika mereka mengulurkan tali timbanya, Nabi Yusuf menggelantungkan diri pada timba itu. Lalu musafir yang melihatnya berkata sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 19. Yang artinya, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dengan kata lain, para musafir tersebut senang karena bisa menjadikan Nabi Yusuf sebagai komoditas barang dagangan atau budak yang menguntungkan bagi mereka. Nabi Yusuf kemudian berhasil dijual kepada salah seorang menteri negeri Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Di sana pula Nabi Yusuf bertemu dengan istrinya di masa depan yang bernama Zulaikha. Perlu diketahui, pada saat itu masih berlaku sistem jual beli budak. Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang murah oleh para musafir tersebut. Namun, siapa sangka justru keputusan dari musafir ini merupakan rencana lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Dari peristiwa ini, banyak sekali hikmah yang besar, takdir masa depan, dan rahmat bagi penduduk Mesir yang terjadi kelak berkat tangan Nabi Yusuf. Apa yang ia alami merupakan sebuah kehendak juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai macam karunia dan rahmatnya kepada Nabi Yusuf.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.